sekalian, selamat datang di CK7 Olimpiade. Hadirin sekalian, mari kita sambut para atlet yang akan berkompetisi di CK7 Olimpiade. Para hadirin, mari kita sambut Ibu Presiden CK7 Olimpiade. Shalom adik-adik dan semua para atlet CK7 Olimpiade. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di hari Minggu di ibadah olahraga yang paling spektakuler dan bombastis di tahun ini. Perlu diingat oleh adik-adik semua, kita harus fokus dalam beribadah seperti para atlet CK7 Olimpiade yang sudah berlatih dan siap bertanding. Nah, caranya supaya kalian bisa fokus, kita harus melakukan 3 peraturan dalam ibadah online. Yuk kita mulai. Peraturan pertama, kalian sudah harus mandi dan harus berpakaian rapi. Peraturan kedua, simpan makanan dan mainan kalian. Dalam beribadah tidak boleh sambil makan dan main. Jadi, kalau kalian mau makan dan main, lakukan sebelum beribadah. Peraturan ketiga, siapkan hati kalian buat Tuhan dan antusias mendengarkan instruksi dari kakak-kakak. Nah, kalau begitu, kalian sudah siap. Apakah kalian siap? Siap! Nah, bagus sekali. Ibu Presiden suka sekali dengan semangat kalian. Tapi sebelum kita memulai ibadah ini, yuk kita berdoa dulu. Kita mau mengundang Tuhan untuk hadir di acara ibadah online kita. Semuanya tutup matanya dan angkat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Terima kasih kalau kami diberikan kesempatan ya Tuhan untuk bisa beribadah walaupun lewat online. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di ibadah kami. Berkati ibadah kami percaya Tuhan firman-Mu, puji-pujian akan menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu dan kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan jangan lupa untuk fokus. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi buat Tuhan sama-sama ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. di kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita mau sembah namanya Tuhan. Yuk adik-adik kita mau angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ayo adik-adik kita lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu,
sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Oh, Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau berdoa, mau terima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkatnya Tuhan sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati setiap kami Bapa, Engkau jadikan hati kami hati yang subur Tuhan, supaya bibit firman Tuhan bisa bertumbuh dengan baik dalam kami, dan orang lain dapat merasakan buahnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik, saat ini Kak Rahel sedang ada di Stadion Gelora Bung Karno. Di sini para atlet Olimpiade CK7 sedang bertanding. Nah, adik-adik tahu nggak, para atlet-atlet ini sudah mempersiapkan diri sejak lama. Mereka harus fokus untuk menjaga kesehatan mereka masing-masing. Mereka berlatih dengan giat, dengan disiplin, mereka menjaga makanan mereka harus tidur yang cukup, dan mereka harus benar-benar fokus ke pertandingan hari ini. Nah, adik-adik tahu nggak arti fokus itu apa sih? Fokus itu artinya pusat. Kakak mau kasih contoh nih. Kalau kita ingin memotret sesuatu, kita harus fokus pada satu titik tertentu sampai gambar itu terlihat jelas. Kalau kita goyang atau tidak fokus, pasti gambarnya akan jadi buram. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang fokus pada perkara yang di atas, seperti yang ada tertulis pada Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu apabila kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, apa aja sih perkara-perkara yang di atas? Maksudnya apa, Kak? Nah, perkara yang di atas itu adalah perkara-perkara yang Tuhan mau kita untuk lakukan, yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pasti yang Tuhan senang, itu adalah perkara-perkara yang membuat kita akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, jangan sampai kita menyesal seperti kisah seorang kaya yang menderita di alam baka. Dia menyesal karena saat dia ada di bumi, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Hanya memikirkan kemewahan, pesta pora, dan tidak pernah memikirkan orang-orang yang miskin di sekitar rumahnya. Nah adik-adik, untuk tahu kisahnya lebih lengkap, kita tonton video berikut ini yuk. Dahulu kala ada seorang kaya raya yang memakai jubah warna ungu dan kain halus. Kala itu ungu adalah pewarna yang paling mahal. Jadi banyak digunakan oleh para bangsawan, orang-orang kaya, keluarga kerajaan, dan para pejabat tingkat tinggi. Setiap hari orang kaya ini menyantap makanan yang mewah dengan mengenakan jubah ungunya. Ia tidak perlu mengkhawatirkan apapun selama dia hidup. Dia berpikir bahwa segalanya dapat dibeli dengan uang dan dia mendapatkan segalanya untuknya dengan sangat mudah. Di luar rumah orang kaya ini ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ia lapar dan mengenakan pakaian yang telah sobek. Seluruh tubuhnya penuh dengan borok. Setiap hari ia datang ke rumah orang kaya dengan harapan mendapatkan makanan sisa dari si orang kaya itu. Tetapi orang kaya itu mengabaikannya dan tidak pernah peduli, bahkan tidak menawarkannya makanan. Pada suatu malam Lazarus meninggal. Dan di malam yang sama, orang kaya itu juga meninggal. Para malaikat dari surga membawa Lazarus ke sisi Abraham di surga. Sementara tempat peristirahatan bagi si orang kaya adalah di neraka. Ketika orang kaya itu melihat Lazarus di surga bersama Abraham, ia bingung. Dia tidak mengerti apa yang sudah ia lakukan dalam masa hidupnya untuk menerima penderitaan dan kesakitan seperti ini setelah ia meninggal. Orang kaya itu memohon pada Abraham untuk membiarkan Lazarus turun ke neraka dan mendinginkan dirinya dengan mencelupkan jarinya di air dingin dan menyejukkan lidahnya. Ia mau dibebaskan dari semua kesakitan yang dirasakannya. Abraham berkata kepada orang kaya itu, "Selama kamu hidup, kamu menerima banyak hal yang baik.
Sebaliknya, Lazarus tidak mendapatkan apa-apa selain penderitaan. Ini bukan karena kesalahannya, tapi kamu tidak melakukan apapun untuk membantunya. Dan lagi, jarak antara kau dan Lazarus terlalu jauh. Tak mungkin bagi Lazarus untuk membantumu bagaimanapun caranya. Orang kaya itu menangis dan memohon, tolonglah, bantu aku. Di manakah kau ketika kau seharusnya bisa membantu Lazarus? Pernahkah kau berpikir untuk membantu Lazarus ketika dia duduk di depan rumahmu setiap hari, menunggumu untuk memberikannya makanan? Dan sekarang setelah kematian, Lazarus layak mendapatkan semua kenyamanan dan cinta yang diabaikannya seumur hidupnya. Orang kaya itu memikirkan semua hal yang dikatakan Abraham padanya, dan ia kembali kepada Abraham dan berkata, "Tolong, bisakah kau mengirimkan Lazarus kepada kelima saudaraku, sehingga ia bisa memperingatkan mereka untuk mengubah hidup mereka?" Abraham sangat senang. Pada akhirnya, orang kaya itu berubah, tak lagi egois dan memikirkan orang lain daripada dirinya. Tapi ia juga tahu bahwa bagaimanapun mengirim Lazarus kembali ke dunia tidak akan bisa membantu mengubah saudara-saudara orang kaya itu. Jadi ia berkata kepada orang kaya itu, "Apakah menurutmu saudara-saudaramu akan percaya kepada Lazarus?" Bahkan saat ia kembali dari kematian dan memberitahu mereka. Mereka tidak mau mendengarkan Musa dan para nabi. Lalu, mengapa kau berpikir mereka akan mendengarkan seorang sederhana seperti Lazarus? Orang kaya itu mengerti apa yang dikatakan Abraham kepadanya. Ia tidak bisa menebus dirinya sendiri atau membantu saudara-saudaranya yang telah hidup dengan egois seperti dirinya. Nah adik-adik, sedih sekali ya kalau kita menjadi seperti orang kaya di video tadi, di mana orang kaya itu hanya memikirkan diri sendiri. Oleh karena itu adik-adik, kita saat ini di dunia ini kita harus benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan senang. Nah contohnya apa adik-adik? Contohnya hal-hal yang Tuhan senang adalah kalau adik-adik masih mau rajin ibadah online, adik-adik mau rajin baca Alkitab, adik-adik masih rajin berdoa, dan hal-hal lain yang Tuhan senang, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Hal itu pasti akan menjadi kesenangan bagi Tuhan. Nah sebaliknya adik-adik, kalau adik-adik sudah melenceng fokusnya, tidak fokus lagi pada perkara-perkara yang Tuhan senang, pasti adik-adik akan tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, seperti mahkota kehidupan ini adik-adik yang Tuhan sudah janjikan untuk kita semua. Nah adik-adik, contohnya kalau adik-adik sedang ibadah online tapi ternyata ada film yang bagus tuh, adik-adik udah gak fokus lagi untuk ibadah online, tapi adik-adik malah mau menonton film yang lain. Artinya adik-adik udah gak fokus lagi untuk perkara-perkara yang Tuhan senang. Dan juga misalkan adik-adik gak belajar, adik-adik memilih untuk mencontek. Nah adik-adik artinya sudah tidak fokus lagi pada perkara yang di atas, tapi hanya fokus pada perkara yang ada di bumi ini. Nah adik-adik, sebagai penutup kakak mau ajak kalian untuk ayat hafalan hari ini ya, yang diambil dari Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita ulangi sekali lagi ya. Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah adik-adik, kita semua pasti mau fokus kan pada perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan Yesus pasti akan senang. Kita akan tutup dengan doa ya, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau selalu fokus akan kehendak-Mu dan kami mau menjauhkan segala apa yang Engkau larang Tuhan, agar kami semua mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan, ajar kami untuk seturut dengan kehendak-Mu dan selalu taat dan setia untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, jadikan kami anak-anak terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, Kalala akan membacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama ya adik-adik.
toddler little blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini ya adik-adik. Soal pertama, siapa tokoh yang diceritakan hari ini? A. Lazarus dan orang miskin. B. Lazarus dan orang kaya. Jawaban yang benar adalah B. Lazarus dan orang kaya. Soal nomor 2. Siapa yang ditemui oleh Lazarus di surga? A. Abraham. B. Nuh. Jawaban yang benar adalah A. Abraham. Soal nomor 3. Kenapa Lazarus pergi ke rumah orang kaya? A. Karena ingin mendapatkan sisa makanan. B. Karena ingin mendapat uang. Jawaban yang benar adalah A. Karena ingin mendapatkan sisa makanan. Wah, siapa yang jawabannya benar semua? Adik-adik semua hebat ya. Sekarang kakak mau membacakan soal untuk kelompok 2 untuk sekolah minggu kelas besar dari 2 SD sampai dengan 6 SD. Soal pertama. Firman Tuhan hari ini diambil dari A. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, B. Lukas 15 ayat 19 sampai 31, C. Lukas 18 ayat 19 sampai 31. Jawaban yang benar adalah A. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Soal nomor 2. Apa yang diminta orang kaya terhadap Lazarus setelah meninggal? A. Minta Lazarus memaafkannya. B. Minta mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. C. Minta Lazarus tinggal bersamanya. Jawaban yang benar adalah B. Minta mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Soal nomor 3. Orang kaya mendapatkan upah apa dari Tuhan setelah dia meninggal? A. Masuk surga. B. Mendapat uang. C. Masuk neraka. Jawaban yang benar adalah C. Masuk neraka. Soal nomor 4. Apa yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dunia? A. Melakukan kehendak Tuhan. B. Menjauhi segala larangan Tuhan. C. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Soal nomor 5. Ibrani 12 ayat 2a berbunyi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. A. Kepada jalan. B. Kepada Yesus. C. Kepada malaikat. Jawaban yang benar adalah B. Kepada Yesus. Gimana adik-adik? Bisa semua kan menjawab soalnya? Nah, minggu depan adik-adik juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya bisa menjawab kuis dengan benar. Sekian Bible Quiz kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik, masih tetap semangat ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu di sepanjang ibadah online hari ini Tuhan. Beri kami roh yang terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh terus semangat, antusias Tuhan di dalam ibadah online, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan biar sungguh penyertaan dan perlindungan-Mu terus sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Beri keamanan untuk bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari COVID-19 dan varian-varian barunya Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari krisis ekonomi. Kami juga berdoa Tuhan, beri cuaca yang terbaik atas bangsa kami, sehingga Tuhan tidak terjadi bencana alam atas bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta ketiga ini. Pencurahan Roh Kudus terjadi atas bangsa kami. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden. Berkati hikmat untuk memimpin bangsa kami, sehingga Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dapat memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Berikan semangat untuk terus bekerja dan mengasihi bangsa ini. Tolong Tuhan lindungi mereka, berkati kesehatan mereka, jaga keluarga besarnya, dan jauhkan daripada yang jahat. Kami juga berdoa buat Opa Niko, berkati pelayanan Opa Niko, pengurapan-Mu selalu baru setiap hari. Pakai Opa Niko lebih dahsyat lagi sebagai messenger of the third Pentecost. Dan Engkau terus nyatakan isi hati-Mu kepada Opa Niko. Berkati keluarga besar Opa Niko ya Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna buat Opa dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa buat Opa Yanto. Tuhan Yesus, terima kasih buat Opa Yanto. Kami percaya Tuhan selalu menuntun dan selalu beserta Opa kemanapun. Urapi Opa Yanto lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pakai Opa Yanto untuk membawa jemaat-Mu hidup berkenan kepadamu. Pulihkan kesehatan Opa dengan sempurna, berkati keluarga Opa dan pekerjaan Opa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Pulihkan perekonomian bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia berlimpah-limpah, sehingga Indonesia tidak kekurangan satupun yang baik dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk corona yang masih ada di bangsa kami. Mohon belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Bebaskan bangsa kami dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tim medis yang menangani pasien COVID. Tuhan berkati, beri semangat, kesehatan yang sempurna, dan tidak terpapar COVID, sehingga mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Dan buat pasien COVID, dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan. Buat teman-teman yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online, yang mau menjadi pemenang, menerima mahkota kehidupan, mau melakukan firman Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua di awan-awan yang permai. Setiap adik-adik yang telah menerima berkat Tuhan dan mau menerima mahkota kehidupan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.